memberi respon sebagai rasa syukur kita, menghasilkan buah-buah pertobatan. Bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar kata, pertobatan itu bukan hanya sekedar lip service, pertobatan itu bukan hanya sekedar mengakui, tetapi pertobatan itu ada tindakan atau perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa teladan Kristus itulah yang kita hidupi. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, masih tentang integritas hidup dalam rangka identitas sebagai pengikut. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkau Bapa sungguh baik bagi kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, dan tiada terukur, tiada terhitung betapa panjang, betapa lebar, betapa besar kasih setia Tuhan bagi kami. Dan kami hanya mampu menaikkan syukur. Karena kami percaya, kami tahu benar Tuhan, bahwa belas kasihan Tuhan yang terjadi atas kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan saja yang terjadi. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun umat-Mu Bapa, sehingga kami mampu memahami isi hati Tuhan, suara hati Tuhan, untuk kami lakukan dalam perjalanan di dunia yang fana ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudaraku, dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan 6. Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai 6, saya akan membacanya. Begini firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Shalom. Hari ini sesuatu yang luar biasa, bahwa kita belajar dari bangsa Israel, bagaimana mereka bersyukur dan melantunkan puji-pujian, kemuliaan bagi Allah atas rencana-rencana dan tindakan-tindakannya kepada mereka sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Puji-pujian dinaikkan oleh mereka karena meskipun Allah telah menumpahkan murkanya, amarahnya kepada mereka atas dosa dan kejahatan mereka, tetapi Allah yang sama jugalah yang menghibur dan menguatkan mereka ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit. Puji-pujian mereka tetap naikkan kepadanya meskipun hukuman tetap diberikan kepada mereka. Inilah sikap yang luar biasa yang harusnya menjadi contoh bagi kita, bahwa Allah yang dipercayai itu adalah Allah yang tetap baik meskipun Ia memberikan hukuman. Wow, sesuatu yang indah dan luar biasa yang patut kita acungi jempol sekaligus kita contohi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman ini, apalagi dengan masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Dari nats yang baru saja kita baca yang menjadi bahan perenungan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa bagi bangsa Israel, Allah yang mereka sembah ini, Allah yang sedang mereka naikkan puji-pujian ini adalah Allah satu-satunya yang menjadi kekuatan, pengharapan, sekaligus keselamatan bagi mereka. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Allah yang mampu untuk berkata dan menghidupi. Allah itu
keselamatanku. Dan dengan demikian, keselamatan kita bukan gereja kita, bukan doktrin kita, bukan pengalaman kita, tetapi lagi-lagi keselamatan itu adalah Allah itu sendiri. Nah, puji-pujian dalam Yesaya ini atau biasa disebut doksologi yang dilantunkan oleh bangsa Israel dalam perenungan kita kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Puji-pujian ini bersifat eksklusif, jadi hanya terbatas pada kalangan umat saja. Tidak selamanya Allah mendendam, tidak selamanya Allah marah kepada umat yang dikasihinya ini. Tidak selamanya ia mencurahkan murkanya dan memberikan hukuman kepada umat ini. Sehingga umat ini pun tetap menaikkan puji-pujian mereka meskipun hukuman tetap diberikan. Karena apa? Karena bangsa ini menyadari benar bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka naikkan puji-pujian ini sekali lagi adalah Allah kekuatan mereka, Allah pengharapan mereka, dan Allah keselamatan mereka. Jadi tidak pada yang lain, tidak pada kekuatan mereka sendiri, tidak kepada bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka yang termasuk bangsa-bangsa yang besar. Tidak, hanya pada Allah mereka menggantungkan seluruh kehidupan mereka. Kalau kita baca bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 1, Allah yang baik itu mengundang umatnya untuk meminum air dari sumber keselamatan. Allah memberikan anugerahnya secara cuma-cuma. Lalu yang kedua, di ayat 4 sampai dengan ayat 6. Pujian ini atau doksologi ini secara inklusif. Pujian ini untuk mengajak bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang baik ini. Dan ini adalah sebuah respon yang sangat wajar, saudaraku. Ketika seseorang memiliki Allah yang begitu baik, adil, dan maha kuasa, tidak ada hal lain yang lebih alamiah daripada mengajak semua orang untuk mengenal Tuhan yang menyelamatkan dan layak untuk disembah. Kita sesungguhnya seharusnya bersyukur ada keunikan yang luar biasa yang kita miliki, bahwa Allah yang kita sembah sebagai orang-orang percaya ada di tengah-tengah kita. Ia tinggal di tengah-tengah kita. Apa maknanya? Allah menghibur dan menyelamatkan. Ada pelajaran yang sangat luar biasa dari bangsa Israel yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang menerima dan menikmati kasih Allah, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, belajar bersyukur. Tentu dalam kitab Mazmur, kata bersyukur ini banyak sekali kita temukan. Ini berbicara tentang suatu tindakan menceritakan semua perbuatan Allah yang ajaib. Nah, tentu ini sangat bertentangan dengan orang yang suka mengeluh dan bersungut-sungut, apalagi mencari kambing hitam dalam setiap pergumulan, permasalahan, dan penderitaan yang dialaminya. Dan bahkan ada yang lebih miris bahwa ia menyalahkan Tuhan. Ini sangat bertentangan dengan yang namanya belajar bersyukur. Dan saya percaya kita yang sedang mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan dan tidak suka mengeluh, bersungut-sungut, mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, bermazmur. Kalau dalam bahasa aslinya bermazmur di sini artinya bernyanyi, bermazmur, memakai alat musik. Artinya nyanyian atau himne dalam rangka merayakan atau memperingati. Maka dalam bermazmur, kidung puji-pujian yang disampaikan muaranya dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, pada waktu biasanya kebaktian ketika keadaan masih normal dulu sebelum pandemi ini, saya teringat bahwa ada banyak puji-pujian yang memakai alat musik, kita bernyanyi kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi saya teringat dengan firman Tuhan ini juga bahwa dalam setiap pujian itu tidak hanya asal nyanyi, tetapi butuh kesungguhan dan keseriusan bahwa apa yang kita ucapkan itu bersama dengan alat musik yang kita naikkan itu, yang kita mainkan itu adalah muaranya untuk memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan-kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bersorak-sorai. Bersorak-sorai ini dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dalam bahasa kita berseru, berteriak, menaikkan pekik perang, dan lain sebagainya. Artinya di dalam bersorak-sorai ini ada semangat yang menyala-nyala, ada semangat yang berkobar-kobar yang luar biasa.
Bersorak-sorai dalam nats ini adalah bentuk ajakan karena Allah ada di tengah-tengah umatnya. Di dalam bersorak-sorai ada kesungguhan yang luar biasa. Ada sorak kemenangan yang gegap gembita karena menyadari kita hidup bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, yang dicurahkan cuma-cuma atas kehidupan kita. Jadi ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabatku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bahwa tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa. Coba hitung berapa hartamu, harta duniawimu, rumah, mobil, uang, simpanan dan lain sebagainya. Itu semua tidak ada artinya. Jabatan yang selalu diperebutkan itu juga tidak ada artinya tanpa Tuhan sang sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu sombong dengan semua yang kita miliki di dunia ini, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah anugerah Tuhan semata. Kita menikmati segala sesuatunya itu adalah berasal dari berkat-berkat Tuhan. Jadi tidak perlu angkuh dan tidak perlu menyombongkan diri, apalagi congkak dan menganggap bahwa saya bisa, saya hebat, segala sesuatu adalah karena saya. Termasuk anugerah keselamatan hidup yang kekal, bahwa Ia berikan itu dengan cuma-cuma, tapi dengan darah yang mahal. Kematian Yesus Kristus di kayu salib, darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah yang memberikan keselamatan kepada kita. Lalu untuk apa kita membanggakan diri dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita dapatkan, yang kita capai sampai saat ini di dunia ini? Nanti silakan baca Bapak Ibu Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18, mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada semua umat Tuhan, kepada semua orang percaya untuk memberi respon sebagai rasa syukur kita. Apakah itu? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Sekali lagi, menghasilkan buah-buah pertobatan. Bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar kata. Pertobatan itu bukan hanya sekedar lip service untuk menyenangkan pendengar, untuk menyenangkan telinga. Tetapi pertobatan ini berbicara tentang perbuatan nyata. Nah, itulah yang saya katakan di 3 kali pertemuan, bahwa integritas hidup orang percaya itu adalah adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Maka pertobatan itu bukan hanya sekedar mengakui, tetapi pertobatan itu ada tindakan atau perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa teladan Kristus itulah yang kita hidupi. Bahwa firman Tuhan itu adalah tolok ukur kita menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, itulah integritas. Siapkah Bapak Ibu saudara-saudari? Siapkah saya untuk mewujudkan buah-buah pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari yang saya katakan sebagai integritas? Maka tindakan yang berikutnya adalah perbuatan atau berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena bersyukur, bermazmur, dan bersorak-sorai bukan hanya sekedar seremonial. Akhir dari perenungan kita hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan kehidupan ini. Banyak hal yang membuat kita takut dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Banyak hal yang mengancam dan berpotensi untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sepertinya sulit untuk kita jalani. Namun ada hal yang penting yang perlu kita persiapkan untuk kita tetap taat dan setia kepada Allah yang baik sebagai kekuatan, pengharapan, dan keselamatan kita. Yang pertama, berpegang teguh kepada Tuhan yang menjauhkan kita dari kekhawatiran dan ketakutan yang sering kali meneror kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, bersorak menyaksikan iman kita bahwa Tuhan itu sangat baik, sehingga kita layak untuk bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepadanya atas pertolongannya dan campur tangannya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu adalah Maha Pengampun, bahkan memulihkan kita yang bersedia menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya untuk dibentuk olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itulah perenungan kita pada hari ini, umat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dan biarlah sungguh kita menjadi orang-orang yang mampu bersyukur, bermazmur, dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan semua itu dapat teraplikasi dalam tindakan nyata
untuk menjadi berkat bagi dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menaikkan doa, kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saja kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan Tuhan tahu memberi yang terbaik. Kita berdoa. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian kami, penyembahan kami. Bahkan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang cuma-cuma yang Dia berikan. Dan biarlah kami sungguh menghargai itu, meresponi itu, bahwa kami mampu bersyukur, kami mampu bersorak-sorai, kami mampu bermazmur, dan itu teraplikasi dalam perbuatan nyata, sikap hidup, perkataan, dan seluruh aspek kehidupan kami sebagai ibadah yang sejati yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari yang sedang mengikuti perenungan firman Tuhan hari ini. Ketika mereka punya pergumulan, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Dan ketika mereka Tuhan sedang bergumul untuk usaha, Tuhan juga campur tangan sehingga usaha-usaha mereka boleh berhasil karena belas kasihan Tuhan. Dan berdoa untuk mereka yang sakit, pemulihan juga terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami bawa, kami haturkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.